Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPAD kelas 6A. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, seperti apa perkembangbiakan tumbuhan? Ya, silakan siapkan alat tulisnya, disimak, dan yang perlu dicatat silakan dicatat. Nah, anak-anak kelas 6A, perkembangbiakan itu berasal dari kata kembang dan biak. Ya, artinya bertambah jumlah. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan kamu punya pohon mangga satu. Ya, setelah itu pohon mangganya berbuah. Setelah berbuah, buahnya itu jatuh, bijinya lalu tumbuh jadi tumbuhan baru. Jadi mangga baru. Mangga barunya nanti tumbuh besar, berbuah lagi, lalu nanti buahnya jatuh, bijinya jatuh ke tanah, tumbuh baru lagi. Dari satu mangga jadi dua mangga, jadi tiga mangga, dan seterusnya. Itu bertambah jumlah. Nah, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya, agar jenis tumbuhan tersebut tidak punah. Anak-anak kelas 6A, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi jadi dua. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan ada juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya perkembangbiakan dilakukan secara kawin. Artinya membutuhkan dua alat perkembangbiakan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang secara tidak kawin. Jadi tidak membutuhkan dua alat perkembangbiakan. Jadi cukup satu. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya dialami oleh tumbuhan yang memiliki bunga. Ya, sekali lagi, perkembangbiakan generatif hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Ya, tumbuhan apa yang memiliki bunga? Banyak sekali istilah kalian. Ya. Nah, bunga ini nanti digunakan sebagai alat perkembangbiakannya, sebagai alat kelamin jantan dan betina. Maka kita akan pelajari dulu bunga ini bagiannya apa saja. Yang pertama, bagian bunga ada bakal biji, ya, yang ditunjukkan panah. Ada di tengah-tengah bunga. Ini tidak kelihatan dari luar. Kalau kamu mau melihat bakal bijinya, harus dibuka, harus dibelah dulu bunganya. Ada di tengah-tengahnya bunga, ya, terdapat di dalam. Lalu ada bagian tangkai bunga, ya, bagian bawah. Ya, ini yang menyambungkan antara bunga dengan ranting atau tangkai. Lalu ada dasar bunga, bagian bawah bunga. Lalu ada kelopak. Kelopak ini bentuknya seperti daun tapi menempel pada bawahnya bunga. Lalu yang paling penting ada benang sari. Ya, di dalam benang sari ini ada serbuk sari. Benang sari inilah yang disebut sebagai alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Meskipun namanya sari, benang sari, tapi dia justru alat perkembangbiakan jantan, ya, laki-laki. Lalu ada alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu alat perkembangbiakan betina yang disebut putik. Ya, putik ini letaknya di tengah. Ya, hanya ada satu. Kalau benang sari tadi pada bunga ada beberapa. Yang satu bunga ada beberapa benang sari, tapi kalau putik hanya ada satu. Putik adalah alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini yang terlihat dari luar berwarna-warni, yang membedakan satu bunga dengan yang lainnya. Ada yang warna putih, merah, dan seterusnya. Nah, anak-anak, alat perkembangbiakan jantan tadi adalah benang sari. Bagian-bagian benang sari ada kepala sari. Ya, kepala sari yang terletak di atas. Nah, di dalam kepala sari itu ada serbuk sari. Inilah yang paling penting. Namanya saja serbuk sari, berarti bentuknya seperti butir-butiran. Bentuknya seperti serbuk. Nah, di bawahnya kepala sari ada tangkai sari. Lalu alat perkembangbiakan betinanya yaitu putik. Bagian-bagian putik ada kepala putik, lalu ada tangkai putik,
Ya, ini yang menghubungkan kepala putik dengan bakal biji atau bakal buah. Ya, bakal biji dan bakal buah. Nah, jadi jika dari kepala putik sampai tangkai ini ada saluran, ya, saluran yang nanti menghubungkan kepala putik sampai ke bakal biji. Nah, berikutnya anak-anak, ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini prosesnya namanya penyerbukan, dari kata dasar serbuk. Ya, penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari yang ada banyak tadi, di dalam benang sari ada serbuk sarinya. Nah, pada suatu saat serbuk sarinya ini, kepala benang sarinya akan pecah, sehingga serbuk sarinya akan keluar. Nah, saat dia keluar pecah, maka serbuk sarinya akan masuk ke kepala putik. Nah, di kepala putik tadi ada seperti saluran. Nah, ini nanti dia akan masuk ke sini. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah nanti benang serbuk sarinya masuk ke kepala putik, ya dia masuk ke dalam saluran ini tadi, saluran tangkai putik, sampai nanti dia masuk ke dalam bakal biji. Nah, di dalam bakal biji nanti terjadi pembuahan. Serbuk sarinya tadi akan melebur dengan sel telur pada sel kelamin betina. Nah, setelah terjadi peleburan, penyatuan serbuk sari dengan sel telur, maka akan berubah jadi, di dalam sini nanti akan berubah jadi zigot. Zigot akan bertumbuh menjadi embrio atau calon tumbuhan. Nah, embrionya nanti akan tumbuh di bakal biji sini. Nah, embrio akan berubah nanti jadi biji. Nah, setelah dia jadi biji, di dalam sini bunga, bijinya nanti akan berubah jadi buah. Nah, bijinya akan dikelilingi oleh buah. Jadi di dalamnya buah ada biji. Nah, buah itu nanti kalau dia dari pohonnya nanti jatuh ke tanah, ya, lalu daging buahnya itu nanti lama-kelamaan membusuk, tinggal bijinya. Biji yang jatuh ke tanah tadi nanti akan tumbuh akar dan tunasnya. Akhirnya dia tumbuh bisa jadi pohon baru. Ya, pohon barunya semakin dewasa, semakin besar, maka dia nanti akan berbunga. Bunganya nanti akan melakukan penyerbukan lagi. Penyerbukan lalu akan jadi biji. Biji lalu berubah jadi buah. Begitu seterusnya. Nah, inilah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, anak-anak kelas 6A, macam-macam penyerbukan ya ada 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu jika benang sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Jadi benang sarinya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu benang sari, serbuk sari ya dari satu bunga ya dia jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tapi bunganya masih satu pohon. Jadi benang sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih satu pohon. Itu penyerbukan tetangga. Lalu yang ketiga ada penyerbukan sila, yaitu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang beda pohon. Ya, penyerbukan sila yaitu benang sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon. Yang keempat ada penyerbukan bastar. Ya, penyerbukan bastar itu benang sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang ada pada pohon yang lain, tapi berbeda varietas. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada 2 mangga ini, ya, satunya mangga gadung, satunya mangga mana lagi. Masih satu jenis sama-sama mangga, tapi varietasnya beda. Ada mangga gadung, mangga mana lagi. Serbuk sari dari mangga gadung jatuh ke kepala putik pada pohon mangga mana lagi. Ya, ini yang disebut penyerbukan bastar. Beda bunga, beda pohon, beda satu jenis tapi beda varietas. Itu tadi adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Berikutnya kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi jadi 2, ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami ada tunas, ada dengan cara spora, umbi lapis, umbi batang, umbi akar,
gerage rizoma. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan ada mencangkok, menempel, merunduk, menyambung, dan stek batang. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk perkembangbiakan vegetatif yang alami. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami adalah melalui tunas, contohnya pohon pisang, bambu, tebu. Ya, contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas tumbuh di samping induknya. Jadi ini induknya pohon pisang yang besar, lalu di sampingnya dia akan tumbuh anak-anaknya, tunas-tunasnya. Ini perkembangbiakan secara tunas. Tunas-tunas di samping induknya ini nanti dia akan tumbuh jadi dewasa, semakin besar semakin besar. Kalau sudah besar, dia akan muncul lagi tunas anaknya lagi, dan seterusnya. Berikutnya adalah dengan cara spora. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah paku, tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, pada spora, ya, perkembangbiakan menggunakan spora, di ujung-ujung daunnya ini nanti ada kotak spora. Nah, kotak-kotak spora inilah yang nanti dia akan menyebar, akhirnya tumbuh jadi individu baru, jadi tumbuhan baru. Berikutnya ada umbi lapis. Ya, di sini umbi itu sebenarnya adalah cadangan makanan, ya, pada tumbuhan. Jadi tumbuhan kalau punya cadangan makanan dia disimpan di salah satu bagian anggota tubuhnya. Jadi ini celengannya tumbuhan. Inilah yang nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, umbi lapis itu berarti dia berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Contohnya bunga merah tadi, kalau kamu ngupas bunga bawang merah, kamu ngupas bawang merah, itu satu lapisan kamu kupas, masih ada lapisan lagi. Kamu kupas lagi, masih ada lapisannya, berlapis-lapis. Itulah makanya dia disebut umbi lapis. Berikutnya ada umbi batang. Ya, contohnya ubi jalar dan kentang. Ya, pada ubi jalar dan kentang, meskipun dia yang jadi cadangan makanannya itu ada di dalam tanah seperti akar, tapi sebenarnya yang mengembang ini, yang dimanfaatkan manusia ini sebenarnya bukan akar tapi batangnya, batang yang tumbuh di dalam tanah. Ya, jadi umbi batang itu contohnya ubi jalar dan kentang. Lalu ada umbi akar. Nah, ini baru umbi akar itu yaitu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Ini yang nanti cadangan makanannya umbinya ini yang bisa kita manfaatkan. Ya. Contohnya ada bunga dahlia, wortel. Ya. Lalu ada gerage. Gerage yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya ini. Ya, namanya gerage atau stolon. Jadi dia menjalar, batangnya menjalar di tanah, ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Nah, setelah dia menjalar lagi, nanti ke sampingnya, setelah menjalar dia tumbuh lagi jadi tumbuhan baru. Menjalar lagi, tumbuh lagi jadi baru. Contohnya yang berkembang biak dengan gerage adalah argei, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Berikutnya ada rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Jadi namanya akar tinggal, maka akar-akarnya ini tertinggal dalam tanah. Ya, pada suatu musim dia akan mati, tapi pada musim penghujan, pada musim yang lain dia nanti akan tumbuh hidup kembali. Ya, makanya disebut akar tinggal. Lalu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas. Contohnya bagian daun atau bagian akar. Ya, biasanya tunas kan di batang, tapi ini tunasnya tumbuh di daun sama tumbuh di akar. Nah, tunas adventif disebut juga ya tunas daun. Ya, contohnya ada cocor bebek, sukun, cemara, kersen, atau talok. Cara berkembangbiaknya tunas-tunas pada daunnya ini nanti dia rontok lalu ke tanah, di tanah dia tumbuh lagi. Nah, itu tadi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Berikutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama ada mencangkok. Ya, caranya mencangkok ini pertama
ranting atau batang, ya, batangnya dikelupas dulu. Setelah dikelupas, dibersihkan kambiumnya sampai kelihatan kayunya. Nah, setelah bersih, kemudian dikasih tanah, lalu diikat pakai plastik atau pakai sabut kelapa. Nah, setelah dia diikat pakai plastik seperti ini, nanti setelah beberapa minggu akarnya tumbuh. Ya, di dalam tanah nanti tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, baru dia nanti dipotong rantingnya, dahannya dipotong rantingnya, lalu ditanam. Ya, jadi dia akhirnya tumbuh jadi tumbuhan baru. Vegetatif buatan yang kedua adalah menempel atau okulasi. Ya, caranya adalah tunas pada pohon satu, ya, tunasnya pada pohon satu itu dipotong, dikelupas bagian kulit pohonnya. Lalu ditempelkan pada pohon yang kedua. Setelah ditempelkan, ditali. Ya, ditali. Setelah ditali, nanti tunasnya yang tadi dari pohon satu, dia akan tumbuh. Lama-kelamaan dia tumbuh jadi dahan baru, jadi ranting baru di pohon yang kedua. Itu okulasi. Yang ketiga ada merunduk. Merunduk ini pada tanaman menjalar, jadi batangnya ditarik ke permukaan tanah, lalu ditimbun. Ya, dikubur di tanah. Setelah itu nanti dia akan tumbuh jadi tanaman baru, batangnya yang menjalar tadi dipotong. Jadi akhirnya dia jadi tumbuhan baru lagi. Lalu ada stek batang. Stek batang ini biasanya pada tumbuhan tebu, ya, singkong, lalu bambu. Tinggal batangnya dipotong-potong, setelah dipotong-potong, tancapkan ke tanah. Lalu dia akan tumbuh jadi tumbuhan baru. Nah, yang terakhir ada menyambung. Menyambung ini butuhkan dua pohon, ya, dua tumbuhan. Ya, pada pohon pertama dahannya dipotong, dibentuk seperti ini. Lalu pada pohon kedua dahannya dipotong juga, ya, di tengah-tengah seperti ini. Lalu dahan dari pohon pertama ditancapkan pada pohon kedua, ditali. Lama-kelamaan dahannya ini nanti dia akan tumbuh jadi tumbuhan di bagian baru. Nah, itu tadi perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, anak-anak sudah kita bahas semua, mulai dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, lalu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, baik alami maupun buatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.